Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وأرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال علي بن أبي طالب في آثاره من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat walafiat. Pada hari yang mulia ini kita semua masih diberi kesempatan untuk duduk bersimpuh di rumah Allah, di masjid yang mulia ini, dan berangka menunaikan ibadah mingguan yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan semua aktivitas dan amal ibadah yang kita lakukan di hari yang mulia ini senantiasa mendapat ridha Allah dan juga mendapat pahala ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kami menghimbau kepada seluruh jamaah dan khusus kepada khatib, mari kita dengan meningkatkan kesadaran, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan senantiasa konsisten dan istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Salawat ring salam mari kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 200 sampai 202. Yang artinya, jika kamu telah menunaikan sebuah ibadah, khususnya ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain, yaitu ibadah sholat yang 5 waktu, maka berzikirlah kamu kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut orang tua dan nenek moyang kamu, bahkan lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, berikanlah kepada kami di dunia, tetapi nanti di akhirat tidak mendapatkan bagian. Dan ada di antara manusia yang berdoa kepada Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga berikan kebaikan di akhirat kelak, dan jauhkanlah, peliharalah kami dari api neraka. Mereka itulah akan mendapatkan bagian yang sempurna, dan Allah Maha cepat menghisabnya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan sebab turunnya ayat ini adalah pertama kali diturunkan kepada masyarakat Arab jahiliyah awal permulaan Islam. Ketika mereka telah menunaikan ibadah haji, mereka kumpul di suatu tempat bernama Mina. Kemudian pada saat itulah mereka menyiapkan, menghidangkan makanan sambil menyampaikan nyanyian-nyanyian, syair-syair dan puisi. Kemudian di antara kabilah berpidato yang isi pidatonya adalah masing-masing kabilah itu membanggakan terhadap kejayaan dan kebesaran nenek moyang mereka dan ayah mereka. Mereka membanggakan diri dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh kabilahnya. Mereka membanggakan diri dengan pangkat jabatan yang dimiliki oleh kabilah, oleh nenek moyangnya, oleh bapaknya, oleh ayahnya. Begitu juga mereka berbangga-bangga dengan keturunan mereka. Sehingga ayat ini melarang kepada mereka itu tidak boleh membangga-banggakan kejayaan dan kebesaran dari orang tua mereka. Karena hal ini akan terjadinya gap kesenjangan dan akan memicu perpecahan antara satu kabilah dengan kabilah lain. Maka kemudian datanglah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW berpidato di hadapan mereka, ayyuhan nas inna ilahakum wahid wa anna abakum wahid, ala la fadla li arabi ala ajami, la fadla ala ajami ala arabi, la fadla li aswadin ala abyad wala ahmar ala abyad illa taqwa. Wahai manusia, ingat bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu satu, maka bersatulah. Bahwa sesungguhnya nenek moyangmu itu juga satu, maka bersatulah. Dan ingatlah bahwa tidak ada kelebihan orang Arab terhadap orang non-Arab. Tidak ada orang yang memiliki kelebihan, keistimewaan orang yang berwarna kulit putih dengan warna kulit hitam. Begitu juga antara kulit merah
dengan kulit putih kecuali takwa. Maka disinilah Rasulullah hadir berdiri di hadapan mereka, bahwa manusia di hadapan Allah itu sama. Kemuliaan, kehormatan seseorang bukan terletak kepada harta kekayaan. Kehormatan kemuliaan manusia bukan terletak kepada keturunannya. Kehormatan dan kemuliaan manusia tidak terletak kepada pangkat dan jabatannya, bahkan tidak terletak juga kepada warna kulit dan postur tubuhnya, kecuali yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka untuk itu, manakala kamu telah menyelesaikan satu ibadah, maka lakukanlah ritual ibadah lain. Maka di dalam ayat lain ada dua perintah kepada orang-orang beriman untuk melakukan ritual setelah dia menunaikan ibadah, termasuk kita telah menunaikan pasca atau setelah kita menunaikan sholat wajib yang 5 waktu. Yang pertama adalah banyak berzikir kepada Allah. Banyak mengingat kepada Allah. Zikir yang dimaksud bukan terbatas kepada hanya menyebut asma-asma Allah thayyibah, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Tetapi lebih dari itu, menurut pemahaman kaum sufi, zikir itu harus juga dengan qalbi. Zikir itu juga harus dibarengi dengan fi'li, dengan action. Sehingga sholat yang kita lakukan itu pun dikategorikan sebagai zikir fi'li. Dan itu adalah zikir yang paling utama. Sehingga manakala manusia zikir dengan qalbi maupun fi'li, maka zikirnya kepada Allah itu akan berpengaruh terhadap kedekatan dia kepada Allah, berpengaruh terhadap benteng dan penghalang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bahwa salat itu adalah mencegah, menjauhkan diri seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Apa itu? Innaha ladzikrullah akbar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah yang namanya zikir yang paling besar, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah perintah kita untuk memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini ada sebuah riset yang dilakukan oleh lembaga internasional namanya Pew Research Center, yang dirilis dalam harian kompas.com beberapa hari yang lalu, bahwa Indonesia termasuk juara pertama negara yang sering berdoa. Itu ada 10 hasil yang dari 36 negara, Indonesia adalah nomor 1. Sehingga hasilnya adalah 95% masyarakat Indonesia itu ada dalam kesehariannya adalah sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Indonesia mayoritas muslim, maka tentu yang berdoa adalah orang-orang muslim. Disusul Kenya itu 84%. Nigeria juga 84%. Malaysia 80%, Filipina 79%, dan seterusnya sampai Kolombia yang ke-10-nya itu adalah
71%. Nah, ini tentu adalah merupakan manifestasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diperintahkan untuk berdoa. Karena doa ini adalah merupakan usaha yang spiritual. Usaha non fisik. Setelah kita bekerja, usaha nyata, maka diiringilah dengan doa. Maka dalam ayat tadi ada dua kelompok manusia berdoa kepada Allah itu. Yang pertama adalah mereka yang doanya memohon hanya memperoleh kebaikan, kejayaan, kemakmuran, kebahagiaan dunia. Itulah yang menurut Imam Al-Maraghi namanya humul munkiruna billahi wal yaumil akhir. Itulah orang kelompok manusia yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada akhir. Terutama ingkar kepada yaumul jaza. Karena di yaumul jaza itu nanti manusia akan diberikan balasan sesuai dengan amal, termasuk doa yang dilakukan dan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kelompok manusia yang ini adalah ideal. Mudah-mudahan kita semua berada di kelompok dua ini, yaitu mereka yang berdoa kepada Allah untuk meraih, menggapai dan mendapatkan kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan, kemakmuran dunia, tapi juga nanti memperoleh kebaikan di akhirat. Itulah disebut adalah al-mu'minunal muttaqunal muti'un. Itulah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk adalah kelompok yang kedua ini. Di mana kelompok kedua ini kelompok yang menganggap adanya keseimbangan. Di mana ayat tadi menurut Ibnu Katsir tad'u ila tawazun baina amalil akhirah wal istimta' bid dunya. Ayat ini adalah mendorong manusia untuk seimbang antara amal untuk akhirat, juga tidak boleh melupakan dunia. Selama kita hidup di dunia, silahkan menikmati apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Selama tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh melampaui batas yang bertentangan dengan syariat. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk kelompok manusia-manusia yang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan doa kita yang kita panjat di akhir doa itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Apa kuncinya untuk meraih kesuksesan ini? Menurut Imam Ali radhiyallahu an adalah kuncinya ada di ilmu. Kalau kita ingin meraih kebahagiaan dunia, makalah dengan ilmu. Kalau kita ingin meraih kebahagiaan akhirat kelak, itu juga dengan ilmu. Kalau kita ingin meraih kebahagiaan kesuksesan dunia akhirat, itu dengan ilmu. Maka di akhir ayat di dalam ayat 202 tadi, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah nanti akan mendapatkan bagian yang paripurna, bagian yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diusahakannya. Dan Allah Maha cepat untuk menghisabnya. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan yang nomor sari'ul hisab adalah fayuwaffa kullu kasibin ajrahu ba'da amalihi. Bahwa orang nanti akan dipenuhi, akan diberikan apresiasi, akan diberikan balasan upahnya itu setelah bekerja dulu, baru Allah akan memberikan upah kepada orang tersebut. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim jawadul karim.
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا عليه يزدكم واسألوه من فضل ولذكر الله أكبر وأعظم أقيموا الصلاة